Halo teman-teman, di video ini saya akan menceritakan film yang berjudul Armageddon Tales yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang kehidupan di bumi yang dimana pandemi menyebar ke seluruh dunia dan kelangkaan sumber air. Manusia lalu menciptakan pesawat berjalan namun hanya diisi oleh orang-orang yang kaya. Manusia yang miskin harus hidup di darat yang dipenuhi wabah penyakit yang terinfeksi menjadi zombie. Oke, kita langsung saja ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Alex yang tengah menyusuri sebuah gedung untuk mencari makanan. Namun, gedung itu ternyata ada makhluk berbahaya dengan mengetahui menggunakan alat pendeteksi miliknya. Dia kemudian berusaha kabur dari tempat itu, mencoba bersembunyi dan menutup ruangan itu. Namun, pengganjal pintu yang dia tancapkan lepas. Tak ada pilihan lain, dia kemudian bersiap bunuh diri daripada dimakan oleh makhluk itu. Namun, makhluk itu berhasil dialihkan oleh suara yang berada di luar ruangan. Keluar dari ruangan, dia melihat kucing yang barusan dimakan makhluk itu, yang dimana kucing itulah yang sebelumnya mengalihkan makhluk itu. Sing berpindah 2031 di Jerman. Alex menemukan sebuah ruangan yang sepertinya ada penghuninya. Mendengar ada suara dari ruangan sebelah, dan ternyata itu adalah seorang pemuda yang bernama Joshua. Mereka kemudian memutuskan untuk bermalam di gedung itu dan membuat tujuan yang mereka kira di tempat itu memiliki sumber air. Mereka memulai perjalanan lebih awal demi menghindari makhluk yang sering mengikuti mereka. Tiba di sebuah hutan, Alex tiba-tiba menyadari ada sesuatu di hadapan mereka, lalu kemudian berpencar demi mencari tahu ada makhluk apa di sana. Joshua yang teriak memanggil Alex kemudian dipaksa untuk diam dan menyuruhnya untuk segera bergegas demi menghindari makhluk itu dan mengatakan bahwa makhluk itu bukanlah manusia. Sore pun tiba dan mereka sampai di tempat yang mereka tuju, namun mereka tidak mendapati sumber air sedikit pun dan hanya menemukan kerangka manusia. Kemudian mereka memutuskan untuk bermalam di sebuah gua yang kebetulan dekat dengan posisi mereka, dan tak sengaja di dalam gua mereka menemukan genangan air dan kemudian menampungnya ke sebuah jerigen. Keesokan harinya, mereka mendapat kesialan. Seekor tikus yang terpapar wabah virus ditemukan mati di dalam air cadangan mereka. Tentu air itu sudah tidak layak lagi untuk diminum. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju arah timur laut dengan mengandalkan sebotol air. Mereka tiba di sebuah kampung dan memutuskan menginap di salah satu rumah itu. Joshua memainkan piano dan diperlihatkan badai yang cukup menyeramkan. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka mencoba memasuki sebuah gedung dan mendapat dua orang pria yang baru saja bunuh diri. Tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari ruangan atas. Joshua menganggap bahwa suara itu adalah manusia yang masih selamat lalu menuju sumber suara itu. Namun kebalikan dengan Alex, bahwa sumber suara itu adalah jebakan yang dia ketahui dari alat pendeteksi miliknya. Dan benar saja, makhluk itu pun menampakkan dirinya dan mencari Joshua di dalam gedung. Alex kemudian berlari menjauh dari lokasi itu. Namun, khawatir dengan keselamatan Joshua, akhirnya, dengan berbekal pistol miliknya, dia mencoba menyusuri gedung demi menyelamatkan Joshua. Mereka pun akhirnya ketemu dan berusaha bersembunyi agar bisa keluar dari gedung itu. Singkat cerita, mereka pun berhasil keluar. Namun tak lama kemudian, Joshua mengaku kepada Alex bahwa dialah yang memasukkan tikus itu ke dalam jerigen cadangan air mereka. Sing berpindah ke tahun 2036 di Kanada. Seorang ibu yang telah terinfeksi mencoba membujuk anaknya yang bernama Lex
untuk mau ikut bersama seorang pria yang bernama Kel menuju pesawat yang diketahui lebih aman. Mereka terus berlari demi menghindari tembakan para pemberontak. Merasa sudah aman, Kel kemudian mengobati bahunya yang terkena serpihan peluru dan memberikan sepucuk pistol kepada anak itu, lalu membujuk. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Malam pun tiba. Lex menceritakan tentang keluarganya, namun tiba-tiba merasa ada yang mendatangi mereka dari kegelapan. Dan benar saja, itu adalah Boji, yaitu seorang yang telah terinfeksi parah sehingga menjadi zombie. Dan berkat kerjasama, mereka akhirnya berhasil membunuh zombie itu. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan, namun merasa ada yang aneh di dalam hutan itu. Kel kemudian mencoba memeriksanya sendiri dan menyuruh Lex untuk menunggu. Namun, setelah keluar dari hutan itu, Kel tiba-tiba ditembak seorang yang tidak dikenal. Kel kemudian menyuruh Lex untuk bersembunyi dan dia akan segera dibunuh. Namun, Lex yang berlindung berhasil menembak orang itu. Mereka memulai perjalanan lagi dan berhasil masuk ke zona aman itu dan berhasil masuk ke dalam pesawat. Sing berpindah ke tahun 2041, yaitu 5 tahun kemudian. Terlihat mereka sedang mengintai sebuah lokasi yang diketahui sebuah klinik. Lex terlihat virus yang menginfeksinya semakin parah. Kalian mencoba memeriksa klinik itu sendiri, namun tidak menemukan apapun. Tak lama kemudian, tiba-tiba beberapa Boji mengejar Kel, namun Lex berhasil menembaknya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan yang entah mau kemana tujuannya, entahlah. Dalam filmnya tidak dijelaskan. Malam pun tiba, terlihat mereka didatangi seorang wanita yang diketahui telah terinfeksi wabah yang cukup parah, bernama Taylor. Merasa aman, Taylor kemudian diterima untuk menginap bersama mereka. Taylor kemudian menceritakan bahwa dia adalah pekerja tambang, namun terjadi kekacauan, lalu bekerja serabutan, namun dikeluarin akibat virus yang menjangkitnya terlalu cukup parah. Dan tak lupa pula, dia memberitahu Lex dan Kel bahwa ada sebuah kota yang bernama Rama, di mana kota itu orang-orang berhasil membuat vaksin yang bisa menyembuhkan wabah itu. Ketika mereka tidur, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan Taylor yang telah menjadi zombie, yang membuat Lex harus menembaknya. Dan dia menghindari para zombie lain. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Sing berpindah ke tahun 2046 di Amerika Serikat, tepatnya 5 tahun setelah kejadian itu. Terlihat dua wanita yang bernama Vel dan Maya sedang menyusuri sebuah gedung. Tak lama kemudian, dia mendatangi sumber suara musik yang berada di luar. Vel kemudian mematikan musik itu dan mengawasi kondisi sekitar. Maya tiba-tiba terkena perangkap yang melukai kakinya, namun tiba-tiba seorang pria muncul di belakang Vel dan mencoba membantu Maya. Lalu, pria itu kemudian mengajak mereka ke tempat tinggalnya yang terlihat cukup mewah dan memberikan mereka obat dan menyuruhnya beristirahat. Wanita itu lantas bertanya dari mana dia mendapatkan bahan bakar listrik. Kemudian pria itu menjawab, bahan bakar dia menggunakan fusil portabel yang kemudian menawarkan untuk sebagian listrik itu dialirkan ke seluruh kota. Dia menghindari korban jiwa lebih banyak di kalangan masyarakat akibat tidak adanya sumber listrik setelah badai besar menempah seluruh kota. Tetapi ditolak oleh pria itu karena menganggap jika itu dilakukan, energi listriknya akan habis dalam 1.300 hari. Tak lama kemudian, Maya dan Van mengancam menembak pria itu apabila tidak menunjukkan generatornya. Ternyata pria itu bernama Isaac
Setelah tiba di ruang generator, Isaac kemudian mematikan lampu yang ada di ruangan itu. Lalu Van mencoba menembaknya, namun ternyata yang tertembak adalah Maya, temannya sendiri. Kemudian, Van diikat oleh Isaac, namun tak lama menyadari Van tidak akan membunuhnya. Dia pun melepaskan tali di tangan Van. Namun Van lagi-lagi berbuat ulah dan berlari mencari senjata, dan akhirnya di sebuah ruangan mereka saling menodongkan senjata dan terdengar letusan senjata satu kali, dan film pun selesai. Inti yang bisa kita ambil dari film ini adalah kalau ego kita yang diutamakan tanpa mencoba memahami orang lain, pasti keserakahan akan mengambil alih yang hanya menimbulkan kehancuran. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton sampai di sini. See you di next video. Assalamualaikum.